sering pergi siang-siang gitu. Jadi lebih sering suka pakai kacamata kan, dan ya itu jadi akhirnya koleksi juga lama nggak awalnya nggak ada niat koleksi, pasti dibatasin. Jadi dari penghasilan aku kira-kira berapa, terus ya paling nggak sedikit lah, jangan sampai banyak-banyak pengeluaran tuh, karena kan kita juga mesti maintain uang juga kan. Jadi ya sebisa mungkin tuh mengeluarkan uang tuh buat yang penting-penting lah. Cuman kalau emang ada bener-bener ada lebih dan bener-bener ada bonus, ya udah beli. Metode pemeriksaan ya, metode hakim dalam bertanya jawab, dalam mengorek keterangan dari seorang terdakwa, dari seorang saksi. Jadi jangan dilihat seperti itu. Dalam bantahannya kemarin itu juga, Guntur Bumi membantah telah menakut-nakuti mantan pasiennya dengan ulat, pocong, dan kalajengking yang dianggapnya sebagai sebuah sugesti. Walaupun tiap kali berkata Guntur Bumi selalu menyertakan nama Allah, namun sayang mantan pasien dan karyawannya yang menghadiri sidang itu tetap saja menyebut keterangan Guntur Bumi sebagai sebuah kebohongan. Lantas, benarkah jika Guntur Bumi telah meminta maaf dan memohon ampun di hadapan majelis atas kesalahannya selama ini dalam menjalani praktek pengobatan? Saya kecewa karena dia menjelaskan 180 derajat dengan keadaan sebenarnya. Artinya dia berbohong. Apa itu bohong? Seperti ru'yah syarqiyah. Dia menerangkan, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, bacaannya benar, tapi dalam prakteknya tidak dipraktekkan seperti itu. Nggak pernah dipraktekkan. Saksi-saksi katanya seperti pocong sama kalajengking, awalnya tidak diakui. Setelah saya ngomong baru dia akui gitu. Dia jadi apa yang dikatakan tuh banyak bohongnya dari kenyataan yang saya alami. Keinginan saya dia jujur aja. Jujurnya udah selesai kan? Walaupun tadi dia tidak disumpah, dia beberapa kali mengucapkan kata demi Allah ya, di mana dia juga saat ini sedang menjalankan ibadah puasa ya. Ya, saya yakin dia tidak akan berbohong lah. Saya yakin itu. Dia tidak akan berbohong, dia berkata sejujurnya, itu yang dia alami, ya, dia sampaikan. Tidak banyak yang tahu jika absennya komedian jebolan grup lawak Sri Mulat Tri Retno Prayudati alias Nunung belakangan ini dari panggung hiburan lantaran hingga kemarin dirinya tengah terbaring di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Solo, Jawa Tengah. Nunung terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit pada hari Senin kemarin karena merasa seluruh tubuhnya panas hingga membuat kondisi tubuhnya menurun drastis. Lantas mungkinkah jika panasnya tubuh Nunung hingga membuat kondisinya drop dikarenakan adanya virus di lambung Nunung? Dokternya siapa ini? Jam 3 pagi itu udah dimasukin, sudah agak baik, terus pulang. Minggu paginya kayak tahu tiba-tiba kayak lagi drop, terus kayak kebakar semua tuh badannya rasanya. Yang ditemukan ada virus di lambung sama yang ngedrop aja gitu, cuman kayak kepikiran kemarin disuruh operasi gitu. Jadi mungkin kepikiran itu. Jatuh sakitnya Nunung kali ini selain dikarenakan jadwalnya yang padat sebagai seorang komedian, dugaan lain menyebutkan jika Nunung stres harus memikirkan operasi pengangkatan miom dan kista yang telah dideritanya sejak 2 bulan lalu. Lantas benarkah gara-gara jatuh sakitnya Nunung saat ini mau tak mau membuatnya harus benar-benar istirahat dan urung kembali ke Jakarta? Dan benarkah pula jika Nunung masih ragu untuk menjalani operasi pengangkatan miom dan kista dikarenakan rasa takut yang menderanya? Nunung kalau sakit, ngeluhnya ya itu lambungnya awalnya. Lambungnya gitu ya. Lambungnya. Kalau sakit yang kistanya itu sama miom itu kalau lagi pas mens gitu baru sakit sekali. Semuanya terus baru ketahuan kalau ada kista juga. Sebelumnya udah tahu dari 2 bulan lalu kalau udah ada miomnya itu. Jadi memang udah rencana mau operasi di Solo. Caranya minggu itu mau pulang, udah beli tiket minggu sore ya. Karena Senin kan mulai kerja, minggu pagi masuk. Dokter sudah nyarankan harus operasi, cuman waktu itu saya pikir gini karena operasi saya masih takut.
Kenapa takut? Pendarahannya masih di Mio Mama Krista, sebenarnya udah lama di Jakarta udah disuruh operasi, cuman saya juga masih mikir. Nah, rencananya pulang ke Solo itu memang saya mau operasi ke Solo aja operasinya, karena kan keluarga di sini semua. Nah, belum sampai mau jalanin operasi, lebaran kedua itu pendarahan saya, pendarahan dibawa ke rumah sakit. Terus ya ternyata memang dari Mium sama istanya itu udah disembuhin dulu, habis disembuhin dioperasi ya Mbak. Saya tadinya udah siap, tiba-tiba setelah udah enak disembuhin, ini enak, saya pulang dulu aja deh dok, saya pikir dulu kayak gitu. Ya udah kata dokter nggak apa-apa, pulang itu mungkin saya mikir operasi. Untuk menambah nilai kegantengan dan rasa percaya dirinya, Farel Bramasta tak ragu untuk membeli kacamata senilai 5 juta rupiah. Benarkah itu semua hanya untuk menutupi matanya yang minus? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Siapa bilang jika cowok tak tertarik untuk shopping? Buktinya Verrell Bramasta justru memilih berbelanja saat dirinya terbebas dari jadwal syuting yang sudah mulai digelutinya. Hanya saja aksi belanja Verrell kali ini agak berbeda karena ia memilih sebuah toko kacamata sebagai pilihannya. Sambil menyelam minum air, Verrell yang tidak ingin menyia-nyiakan keberadaannya di sebuah optik itu memanfaatkan dirinya untuk menjalani pemeriksaan mata. Hasilnya, matanya dinyatakan telah -2. Gimana pemirsa kalau buat kacamata minus? Oke, sekarang pindah ke sini. Itu ada hasilnya dulu, apa ada? Hijau, ini untuk titik fokus saja kok. Nah, sekarang ini yang terakhir, masih bisa. Bisa. Ada huruf apa? OHEN. Nah, fokus di huruf yang kiri itu sekitar 25 sampai 275. Yang kiri berarti lebih tinggi. Coba di sini. Ternyata saya minus pemirsa. Dan harus diterima fakta saya minus. Tidak afdol jika Verrell tidak melirik kacamata yang bisa digunakan untuk menunjang penampilannya. Sebagai pemuda yang tengah digandrungi para remaja putri ini, Verrell tak henti-hentinya mematut diri di depan cermin dengan memakai kacamata yang dianggap bisa menaikkan kegantengannya. Sebelum ia menjatuhkan pilihannya pada kacamata seharga 5 juta rupiah, Verrell mencoba kacamata yang belakangan dipakai Syahrini dan kemudian menirukan gaya Syahrini saat tur ke Italia yang videonya menjadi perdebatan di alam maya. Yang ini special edition kan Mbak? Ferrari, dia limited edition. Harga berapa? Dia harganya 5.490.000. Princess Syahrini. Cobain ya? Kalau udah cobain dapat 2 kacamatanya. Ya. Gimana? Ini adalah gunung-gunung tercantik di dunia. Kayak mau tiduran di sini. Pilih yang ini karena aku emang dari kemarin tuh nyari kacamata yang mirror plated. Jadi yang lensanya itu kaca gitu. Dan kebetulan ada yang ini katanya dia model baru dan katanya pokoknya bagus lah. Sebagai cowok metroseksual, Verrell memperhatikan betul soal penampilannya. Namun ia tidak menampik jika aksi beli kacamatanya ini dianggap sebagai hobi barunya. Ia mengaku kerap meluangkan waktu 2 minggu sekali hanya untuk berburu kacamata. Lantas, tak takutkah Verrell jika aksinya ini dianggap sebagai pemborosan? Hobi baru belakangan ini. Jadi setelah belakangan ini sering pergi siang-siang gitu. Jadi lebih sering suka pakai kacamata kan, dan
ya itu jadi akhirnya koleksi juga lama nggak apa awalnya nggak ada niat koleksi pasti dibatasin jadi dari penghasilan aku kira-kira berapa terus ya paling nggak sedikit lah jangan sampai banyak-banyak pengeluaran tuh karena kan kita juga mesti maintain uang juga kan jadi ya sebisa mungkin tuh mengeluarkan uang tuh buat yang penting-penting lah cuman kalau emang ada bener-bener ada lebih dan bener-bener ada bonus ya udah beli